Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemasangan Delco CDI pada Suzuki Katana. Nah, pertama kita paskan timingnya, yaitu 10 derajat sebelum TMA. Nah, saya lebih suka melepas kipas radiator supaya nanti saya bisa memutar kruk as itu dengan kunci 17 ya. Jadi saya memutar flywheel nanti dengan menggunakan kunci 17 yang ada di puli kruk as. Nah, makanya saya perlu melepas kipas radiator. Jadi para mekanik yang lain di video di YouTube yang lain itu ada caranya dengan memasukkan gigi 5 terus roda belakang didongkrak kemudian diputar gitu. Nah, tapi saya sudah coba dan ternyata susah ya, karena kan saya sendirian, jadi memutar roda sambil melihat posisi flywheel mencari di topnya kan susah. Makanya ini saya lebih memilih membongkar kipas radiator, jadi bisa kita lakukan dengan mudah untuk mentopkannya, atau lebih tepatnya bukan top sih, kita mencari 10 derajat sebelum TMA nya. Nah, ini adalah melepas 4 baut kipas. Tadi sebelumnya melepas ini ya, 4 baut plastik tutup kipas, kemudian ini melepas baut kipas dengan menggunakan kunci ring 10. Ini sudah terlepas. Kemudian jangan lupa ini alternatornya kita lepaskan pulinya, kita longgari dulu. Nah, kalau sudah terlepas ini enak nanti untuk memutar kruk asnya dengan kunci 17. Nah, untuk mencari 10 derajat sebelum TMA itu kita putar searah jarum jam ya. Kalau dilihat dari depan, putaran dengan kunci 17 nya di kruk asnya itu, di puli kruk as itu searah jarum jam dari depan. Nah, kita cari sampai ketemu 10 derajat sebelum TMA, 10 derajat sebelum topnya top 1 ya. Jadi 10 derajat sebelum top 1. Jadi posisi distributor rotornya itu menghadap ke atas. Nah, seperti ini, menghadap ke atas. Nah, jangan lupa kalau belum ada tanda, kita kasih tanda. Kalau kita memasang platina, ini platina ya, kalau kita memasang lagi suatu saat timingnya sudah kita beri tanda. Nah, ini ingat-ingat, ini hadap dari rotornya itu, hadapnya harus kita ingat-ingat arahnya, jangan sampai keliru. Jadi itu ada tanda di bawah ya, ya kira-kira kita harus ingat-ingat arahnya kemana. Kita lihat dari sebelah kanan juga seperti ini. Di arah rotornya itu seperti ini, kita ingat-ingat, kita kasih patokannya. Nah, jangan lupa kita cek kekocakannya, karena kalau kita nanti masang lagi harus posisinya rotornya harus seperti itu, menghadap atasnya itu menghadap atas seperti itu. Nah, ini posisinya itu tidak atau belum melewati kabel busi 1 ya, jadi dia nyaris ke kabel 1 tetapi belum melewati. Nah, ini ada tanda di blok mesinnya ya ini. Nah, nanti kita bisa jadikan patokan, jadi dia hadapnya sebelah kanan sedikit ya dari tanda yang ada di bodi mesin tadi. Kalau bongkar kita di foto atau di video supaya nanti kalau kita masang tidak keliru, tidak ragu-ragu. Ini adalah posisi 10 derajat sebelum TMA. Nah, ini sudah saya kasih tipek itu tanda di bawah angka 10. Jadi di flywheel ada garis-garisnya, nanti ada tulisan 10. Nah, garis di bawah angka 10 itu saya tipek supaya nanti kalau saya menggunakan timing LED untuk men-setting timingnya gampang. Kalau kita tidak tipek susah, nanti nggak kelihatan.
Nah itu ya, ada angka 10, 1 dan juga 0. Nolnya itu ketutupan sebagian. Kemudian di bawahnya saya kasih tipex. Nah ini adalah timing 10 derajat sebelum TMA, sebelum topnya 1, top silinder 1. Nah kita ingat lagi posisinya. Nah ini coba kita tutup dengan tutupnya. Nah kita lihat, jadi rotornya itu belum melewati kabel busi nomor 1. Nah, sebelum melewati, tetapi dia sudah nyaris menuju 1. Kira-kira seperti itu posisinya. Kemudian kita lepas distributornya atau delconya, kita lepas baut 12 nya. Kabelnya juga kita lepas, kemudian kita cabut. Ada satu kabel ya, bawaan dari platina, satu kabel. Ini kita masukkan delco yang CDI nya. Nah ini harus benar-benar pas ya, posisi dari rotornya itu hadapnya harus sama dengan yang tadi. Dia hampir menuju busi nomor 1, kabel busi, tetapi dia belum melewati. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Kita cek lagi. Nah kalau nggak yakin, kita bisa ulangi lagi. Kita cabut dan kita putar lagi. Nah kalau posisi seperti ini ternyata dia terlalu ke kiri ya, jadi bener yang tadi ya. Kita angkat lagi. Nah bener yang ini, dia agak nyerong ke kanan sedikit. Kita cek dengan kabel dengan tutupnya, sudah benar sepertinya seperti ini. Kita pasang baut 12 nya, baut pengikat delconya, tapi tidak usah kencang-kencang, yang penting terpasang saja, nanti masih kita setting-setting soalnya. Ada satu kabel ya. Nah, ini kabel bawaannya, kabel negatif coil. Nah negatif coil ini yang sebelah kiri itu ada kabel negatif, maksudnya ya kabel negatif, yang kanan adalah untuk positifnya. Nah yang negatif kita pakai bawaan platinanya. Nah nanti kita butuh satu kabel, yaitu untuk kabel positif yang kita hubungkan dengan kabel warna putih. Kalau kabel yang hitam kita sambungkan ke bawaannya, yaitu yang platina negatif, coil negatif. Yang kanan ini adalah positif ya, sesuai dengan tandanya. Positif yang kanan, yang kiri adalah yang negatif. Kita butuh tambahan satu kabel lagi dari positif coil ke CDI. Ini sudah saya bikin skunnya. Nah, saya pasang di kabel putih coil, kemudian yang putih coil. Jadi yang kabel putih CDI sudah saya sambungkan. Nah sekarang ini adalah positif coil. Jadi kita butuh kabel yang menghubungkan positif coil dengan kabel putih CDI. Nah itu aja sih, kita hanya butuh satu kabel saja. Kalau yang bawaannya, yaitu yang ke platina, itu kita sambungkan ke kabel hitam bawaannya. Jangan lupa sekunya dikasih dengan selongsongnya yang mika itu ya, supaya tidak gampang korslet. Ini kan saya coba putar-putar delconya, apakah bisa memercikkan bunga api.
Sudah saya on kan kunci kontaknya, kemudian nanti saya putar, dan ini saya kesetrum ya, ternyata ya gede. Nah, saya kesetrum ini lumayan ya. Ini posisi kunci kontak on ya teman-teman. Nah, kita cek lagi, itu adalah posisi 10 derajat sebelum TMA. Nah, untuk settingan awal supaya nanti mesinnya itu langsung nyala, ketika posisi 10 derajat TMA di flywheel tadi, posisi ini knock rotornya itu harus tepat di magnetnya. Jadi harus kita paskan posisi knocknya itu, knock rotornya itu harus tepat di magnet CDI yang generator pulsa generator atau pickup coilnya. Ini harus kita paskan knocknya supaya nanti ketika kita starter langsung nyala. Nah, setelah nyala baru kita setting timing yang pasnya, yaitu 10 derajat sebelum TMA. Ini sudah pas ya di magnet magnet generatornya. Di tonjolan yang di rotornya itu segi 4 itu yang pojoknya itu kita paskan dengan magnet yang ada di CDI. Seperti ini pas. Kemudian kita kencangkan, tapi nggak usah terlalu kencang ini supaya bisa kita putar-putar. Ini sudah segaris ya. Oke, kalau nggak yakin kita putar lagi, kita harus pastikan bahwa knocknya rotor itu harus pas di magnet CDI. Ulangi lagi, jadi kabel CDI yang hitam itu dapat coil negatif, itu bawaan dari platina. Kemudian kabel CDI yang putih itu kita sambungkan ke positif coil. Kita kencangkan cukupnya dulu dengan baut 12 di delconya. Kemudian kita pasang rotor. Nah, kemudian ternyata ini ya selang untuk vakumnya yang asli terlalu pendek, karena hadapnya delco yang CDI ini hadapnya ke atas, makanya kita ganti dengan selang yang lebih panjang. Karena kalau pakai selang bawaannya itu kurang, jadi hadapnya nggak tahu kenapa hadapnya beda seperti ini. Kalau yang asli kan dia hadapnya selangnya yang sambungan selang ke bawah, kalau ini kan ke atas, jadi tidak cukup. Kita pasang tutup distributornya, kemudian kita pasang selang vakumnya. Nah, sudah siap. Coba kita starter, apakah langsung bisa nyala mesinnya.
ternyata sudah langsung bisa nyala. Nah sekarang saya setting dengan menggunakan timing light, setting pengapiannya supaya bener-bener pada waktu idle sekitar RPM itu 800 RPM itu sudut pengapiannya itu 10 derajat sebelum TMA. Jadi busi membersihkan bunga api itu 10 derajat sebelum TMA pada kondisi idle. Kita pasang di sensor itunya, sensor induksi dari timing light-nya di busi nomor 1, kabel busi nomor 1. Kemudian yang capitan positif kita kasihkan positif baterai atau aki, kemudian capitan yang negatif kita capitkan ke negatif aki. Nah, kemudian kita tembakkan nanti di lubang flywheel, kemudian yang kita tipek itu harus pas di tengah nanti settingannya.
kalau sudah kita akan sangkan baut distributor atau baut delconya. Nah ini PR nya sekarang tinggal satu, yaitu masang kipasnya. Nah yang tadi jangan terlalu lama ya, tadi pensettingannya, karena ini kebetulan belum saya pasang kipas radiatornya, sedangkan kipas radiator kan nyambung ke pompa radiator, jadi kalau terlalu lama nanti takutnya terlalu panas. Jadi tadi seharusnya kita pasang dulu ini, baru kita setting timingnya tadi. Ini kita pasang kipasnya. Nah tadi sudah saya setting bahwa di idle kira-kira RPM nya itu 800 RPM, itu harus kita paskan di 10 derajat sebelum TMA pengapiannya. Nah 10 derajat sebelum TMA itu sudah saya kasih tanda tipekan ya, jadi ada angka 10 di flywheel, kemudian di bawahnya ada garis. Nah garis di bawah 10 itu sudah saya tipek tebal, supaya kalau tadi menggunakan timing tadi, lampu timing itu kelihatan jelas sudah berada di tengah-tengah tanda tipekannya, sehingga sudah benar bahwa di idle itu pengapiannya adalah 10 derajat sebelum TMA. Artinya busi memercikkan bunga api itu 10 derajat sebelum TMA pada posisi idle. Nah kemudian kalau saya kita gas itu berarti nanti pengapiannya akan lebih awal, berarti akan lebih dari 10 derajat. Nah tadi sudah terlihat ya bahwa pergerakan dari tipekannya itu ke atas, artinya dia timing pengapiannya itu semakin awal, jadi derajatnya semakin besar, lebih besar dari 10 kalau kita gas, karena itu adalah fungsi dari yang vakum ya. Kalau kita gas kan dia selang vakumnya itu terbuka, sehingga akan menghisap vakum, kemudian akan menarik plat dasarnya dari pemegang itunya, rotornya. Jadi vakum itu akan mengawalkan pengapian rotornya. Nah, tadi sudah kita buktikan bisa bener ya, kalau kita gas dia akan semakin awal, terbukti gerakan dari titik tipekannya itu semakin ke atas. Sudah selesai, ini sudah berhasil penggantian CDI nya, mereknya adalah saya lupa, harganya 600 ribuan, Stacker mereknya Stacker. Sudah selesai. Kemudian yang alternator jangan lupa. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.